excellent. Brian Mbeumo gives Manchester United. Manchester United. Sebuah nama yang bukan cuma sekedar klub sepak bola ya. Ini nama yang identik dengan kemenangan, tragedi, dan juga kebangkitan. Nah, kali ini kita bakal telusuri gimana sih ceritanya sebuah klub yang isinya para pekerja kereta api bisa berubah jadi ikon dunia. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya? Karena ini tuh bukan sekedar kisah soal tendang bola dan piala loh. Ini tentang gimana sebuah komunitas kecil para pekerja bisa membangun warisan yang dikenal di seluruh dunia. Penasaran kan? Yuk kita mulai dari akarnya. Oke, setiap legenda pasti punya titik awal. Dan buat Manchester United, semuanya itu nggak dimulai di stadion yang megah atau dengan sponsor besar. Awalnya, ya cuma di lingkungan para pekerja kereta api. Sederhana banget. Jadi gini, ceritanya dimulai di tahun 1878. Waktu itu namanya bahkan bukan Manchester United, tapi Newton Heath. Timnya para pekerja Lancashire and Yorkshire Railway. Nah, titik baliknya itu di tahun 1902. Nama legendaris Manchester United akhirnya lahir. Dari situ, momentum mulai kebangun. Gelar Liga pertama direbut tahun 1908, dan 2 tahun kemudian mereka pindah ke sebuah tempat yang nantinya bakal jadi benteng keramat, Old Trafford. Sekarang, kita masuk ke salah satu babak yang paling, wah, ini benar-benar membentuk jiwa klub ini. Sebuah periode yang dipimpin oleh seorang visioner sejati yang mengubah takdir United selamanya. Namanya Sir Matt Busby. Pernah dengar The Busby Babes? Nah, ini dia. Filosofi Sir Matt Busby itu simpel, tapi revolusioner pada masanya. Percaya sama anak muda. Dia membangun tim yang isinya talenta-talenta muda penuh energi, yang mainnya ngegas dan sukses merebut hati para fans. Mereka ini simbol masa depan yang cerah banget buat klub. Tapi, masa depan yang cerah itu seakan direnggut dalam sekejap. 6 Februari 1958, dalam perjalanan pulang dari laga Eropa, pesawat yang mereka tumpangi jatuh. Tragedi udara Munich. Ini adalah hari paling kelam dalam sejarah klub. Sebuah luka yang, ya, nggak akan pernah hilang. Tapi, dari abu tragedi yang paling kelam sekalipun, bisa lahir sebuah tekad yang luar biasa. Babak ini bukan cuma soal membangun kembali tim sepak bola. Ini tentang memulihkan semangat dan harapan sebuah kota yang hancur. Dan di jantung kebangkitan ini, ada 3 pahlawan. George Best, si jenius yang bisa gocek bola kayak penyihir. Dennis Law, sang predator di kotak penalti. Dan tentu saja, Bobby Charlton, sang penyintas Munich yang jadi jantung dan jiwa tim ini. Mereka bertiga dikenal sebagai The United Trinity, simbol kelahiran kembali United. Dan puncaknya, momen yang ditunggu-tunggu, datang 10 tahun setelah tragedi. Dipimpin oleh Sir Matt Busby yang juga selamat, Manchester United mengangkat trofi Piala Champions Eropa. Bisa bayangin nggak emosinya? Ini lebih dari sekedar kemenangan, ini penebusan. Momen yang mengukuhkan status legenda mereka untuk selamanya. Kita lompat beberapa dekade ke depan. Setelah masa-masa yang agak naik turun, klub menunjuk seorang manajer dari Skotlandia. Mungkin kalian sudah tahu namanya? Sir Alex Ferguson. Dan kedatangannya bukan cuma untuk meraih kesuksesan, tapi untuk membangun sebuah dinasti. 26 tahun. Coba deh biarkan angka itu meresap dulu. 26 tahun. Di dunia sepak bola modern yang manajernya bisa ganti tiap musim, masa bakti sepanjang ini tuh ya nyaris mustahil. Ini nunjukin stabilitas dan visi yang luar biasa. Dan apa hasilnya? Nih, lihat. 38 trofi mayor. 38. Ini bukan cuma banyak, ini dominasi absolut. Era inilah yang mengubah Manchester United dari sekedar klub besar jadi fenomena global yang kita kenal sekarang. Kutipan ini, wah, ini menangkap semua esensi mentalitas Sir Alex. Dia datang dengan satu tujuan yang jelas banget, jadi yang terbaik dan nurunin rival abadi mereka dari takhta. Ambisinya yang membara inilah yang jadi bahan bakar buat semua kesuksesan United. Puncak dari segalanya, tentu saja musim 1998-99. Meraih treble, juara Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim itu pencapaian yang gila banget. Dan momen kemenangan dramatis di final lawan Bayern Munich itu salah satu comeback paling ikonik, bukan cuma di sepak bola, tapi dalam sejarah olahraga. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! Jadi, setelah perjalanan panjang yang penuh liku-liku ini, apa sih arti semua ini?
Apa warisan yang ditinggalkan oleh Manchester United di panggung dunia? Mari kita lihat. Nah, setelah Sir Alex pensiun, jujur aja, itu jadi babak baru yang penuh tantangan. Mempertahankan dominasi itu susah banget. Klub mengalami pasang surut. Tapi bukan berarti nggak ada sukses sama sekali. Semangat juang itu tetap ada, terbukti dengan beberapa trofi, Piala FA, Piala Liga, dan Liga Eropa. Dan yang penting, DNA klub buat ngorbitin pemain muda dari akademi itu terus jalan loh. Muncul talenta-talenta kayak Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho yang jadi tulang punggung tim saat ini. Kalau kita lihat lemari pialanya, angka-angka ini sudah berbicara sendiri. 20 gelar Liga, sebuah rekor di Inggris, ditambah belasan piala domestik dan 3 trofi Liga Champions, status Manchester United sebagai salah satu klub tersukses di dunia itu, ya nggak bisa diganggu-gugat. Lalu, kenapa sih mereka dijuluki The Red Devils atau Setan Merah? Ternyata julukan ini dipopulerkan oleh Sir Matt Busby. Dia merasa julukan itu kedengarannya lebih sangar, lebih mengintimidasi lawan. Dan emang pas banget kan, julukan itu dengan sempurna menangkap identitas klub. Ulet, penuh semangat, dan selalu jadi kekuatan yang ditakuti. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Sejarah Manchester United itu kan kayak sebuah siklus ya, antara tragedi dan kejayaan, antara tantangan dan kemenangan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bakal tertulis di babak selanjutnya dari kisah Sang Setan Merah? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.